Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Nah teman-teman, di masa pandemi COVID saat ini, jangan sampai lupa akan protokol kesehatannya ya, untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Faza Safrina Asmi, NIM 18010034013, mahasiswa pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang ada di semester 6. Selama pandemi ini, pasti banyak sekali teman-teman yang mulai melakukan hobi baru untuk mengisi kegiatan di rumah. Salah satunya yaitu berkebun, baik itu bertanam sayuran ataupun mengoleksi tanaman hias. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bertanam dengan sistem hidroponik menggunakan botol bekas. Sebelum menunjukkan langkah-langkah cara pembuatannya, saya akan mengulas sedikit tentang apa sih hidroponik itu. Tetap disimak ya. Hidroponik sudah ada sejak tahun 1930 di Berkeley, California. William Frederick Garrick sebagai pelopor dari sistem hidroponik menjelaskan bahwa sistem hidroponik merupakan sistem budidaya menggunakan air yang mengandung nutrisi dan mineral tanpa tanah. Hidroponik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hydro yang memiliki arti air dan ponos yang artinya daya. Sehingga hidroponik merupakan bercocok tanam menggunakan media air yang mengandung nutrisi dan mineral tanpa menggunakan tanah sebagai media. Nah, adapun kelebihan dari sistem hidroponik, yang pertama yaitu tanpa menggunakan tanah, sehingga dapat dilakukan dengan mudah dan lebih bersih karena tidak memerlukan tanah ataupun pupuk kompos seperti pada biasanya. Yang kedua yaitu tidak membutuhkan tempat yang luas sehingga dapat diletakkan di tempat yang sempit sekalipun. Hal ini sangat cocok untuk teman-teman yang tidak memiliki pekarangan rumah yang luas. Yang ketiga, hama dapat dengan mudah untuk ditanggulangi karena dengan menggunakan sistem hidroponik, jarang sekali tanaman akan terkena hama ataupun serangga. Untuk tanamannya sendiri, tidak semua jenis tanaman dapat menggunakan sistem hidroponik. Nah, untuk contohnya sendiri, ada tanaman sayuran daun dan tanaman sayuran buah. Contoh dari tanaman sayuran daun misalnya selada, pakcoy, sawi, kangkung, seledri, kemangi, tobas. Sedangkan untuk tanaman sayuran buah, contohnya ada tomat, cabai, terong, dan timun. Nah, selanjutnya ada media tanam hidroponik. Media tanam pada sistem hidroponik hanya berfungsi sebagai pegangan akar dan perantara larutan hara. Media tanam selain tanah yang dapat digunakan contohnya antara lain yaitu air, busa, kerikil, rockwool, pasir, serbuk gergaji, garam, sabut kelapa, batu apung, dan kulit kacang. Air yang digunakan untuk bertanam dengan menggunakan sistem hidroponik tidak hanya menggunakan air murni saja, namun perlu adanya larutan nutrisi untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Nutrisi hidroponik biasanya menggunakan konsep formulasi AB mix yang terdiri dari larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B. Untuk cara pelarutannya seperti instruksi di bawah ini. Untuk pelarutan nutrisi A dan pelarutan nutrisi B, caranya sama, yaitu yang pertama, siapkan kemasan AB mix yang hendak dilarutkan. Siapkan pula wadah penampungan air dan tempat penyimpanan hasil larutan. Bisa ember yang tertutup ataupun jerigen. Isi ember pertama dengan air 1 liter.
Untuk airnya, menyesuaikan berat isi dari nutrisi. Nanti ada instruksi di kemasannya untuk air pelarutannya menggunakan air 1 liter atau 500 liter. Kemudian, masukkan butiran-butiran ini ke dalam air, kemudian diaduk dengan gayung atau kayu hingga terlarut semua. Simpan hasilnya dalam jerigen atau wadah tertutup yang sudah dibersihkan. Jadi, nanti akan didapatkan larutan pekat A dan larutan pekat B. Bertanam dengan menggunakan sistem hidroponik memiliki berbagai macam teknik. Salah satunya yaitu teknik wick system. Sistem ini merupakan model hidroponik yang paling sederhana di mana hanya menggunakan sumbu yang menghubungkan pot tanaman dengan media larutan nutrisi. Jadi, nanti kita akan mempraktekkan teknik wick system ini pada bertanam hidroponik menggunakan botol bekas. Jadi, dapat disimpulkan, sistem hidroponik merupakan sebuah sistem yang menggunakan air sebagai media tanamnya. Nah, nanti kita akan mempraktekkan teknik wick system dengan menggunakan botol bekas. Baik, setelah ini saya akan menunjukkan apa saja sih alat dan bahan yang digunakan untuk bertanam hidroponik menggunakan botol bekas. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu pembuatan tempat hidroponiknya nanti. Nah, di sini sudah tersedia berbagai macam alat untuk pembuatan tempat bertanam dari botol dan gelas plastik bekas. Oke, langkah yang pertama yaitu garisi bagian atas botol supaya dapat pas saat pemotongannya nanti. Garisi menggunakan spidol dan jika sudah, potong bagian atas botol menggunakan cutter ataupun gunting. Seperti ini ya. Saya menggunakan cutter untuk melubangi saja dan menggunting bagian atasnya dengan gunting supaya lebih mudah dan rapi. Nah, jika sudah, nanti akan didapatkan botol yang sudah terpotong bagian atasnya seperti ini ya. Jadi kira-kira segitu. Selanjutnya kita akan membuat lubang pada gelas plastik yang berfungsi sebagai pot tanaman. Kita beri tanda terlebih dahulu menggunakan spidol. Nanti dibutuhkan 2 lubang dengan bentuk memanjang ke samping untuk menjadi tempat masuknya sumbu.
Dan tidak lupa bagian bawah botol juga diberi lubang untuk menjadi sirkulasi udara bagi tanamannya. Kita lubangi terlebih dahulu menggunakan cutter, lalu digunting membentuk persegi. Ganti bagian yang sebelahnya, kita lubangi seperti tadi. Lalu digunting memanjang. Untuk bagian bawah ini ditekuk lalu digunting karena jika menggunakan cutter lebih kesulitan. Nah, jadinya seperti ini ya. Ada 2 lubang di sebelah samping dan di bawah juga ada lubang. Langkah selanjutnya yaitu merangkai tempat bertanam hidroponik. Yaitu di sini sudah ada kain fanel yang telah dipotong. Ukurannya 3x25 cm dan sudah ada juga lembaran plastik hitam yang berfungsi untuk menutupi botol supaya tidak langsung terkena sinar matahari, karena nanti bisa mempengaruhi nutrisi yang ada di dalamnya, karena sinar matahari juga dapat menumbuhkan lumut di dalam botol seperti itu. Dalamnya sudah ada solatip dan juga ada gelas bekas yang sudah diberi lubang tadi. Baik, kita ambil 1 lembar plastik hitamnya, lalu ditutupkan di badan botol seperti ini. Kemudian rekatkan menggunakan solatip seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti ini. Semua botol tertutupi oleh lembaran plastik hitam. Jika sudah, kita lanjut memasukkan kain fanel ke lubang pot yang sudah dilubangi tadi. Nah, jadi panjang sebelah ya, lalu dipasangkan. Apakah sudah pas atau belum? Seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu menyemai benih. Di sini dibutuhkan spons atau busa bekas untuk media tanamnya nanti, di mana busa tersebut sudah saya beri garis menggunakan penggaris dan spidol. Lalu dipotong menggunakan cutter mengikuti garis yang sudah ada. Tapi untuk memotongnya jangan sampai terputus hingga bawah ya. Di sini saya menggunakan
ukuran 3 kali 3 cm. Nah, selanjutnya nanti kita akan cuil sedikit bagian atas spons untuk tempat benih. Jadi nanti itu bibit yang ditanam bukanlah benih yang baru ditanam ini, namun kita akan menunggu hingga semai. Seperti ini ya, kita cuil sedikit untuk tempat benihnya nanti. Nah, jika sudah semua, maka langkah selanjutnya yaitu memberi lubang menggunakan tusuk kayu di spons yang telah dicuil bagian atasnya tadi seperti ini. Ulangi sampai akhir. Fungsinya yaitu untuk memberikan tempat atau memberi jalan supaya air lebih dapat cepat meresap ke sponnya, seperti itu. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan benih. Di sini saya ada benih pakcoy. Ya, masukkan satu benih pada satu kotak. Jika sudah tersebar semua, nanti benih diberi air dalam wadahnya tersebut. Jangan sampai melebihi tinggi spons, jadi hanya setengahnya saja, seperti itu. Memasuki langkah yang terakhir yaitu proses bertanam hidroponik menggunakan botol bekas. Di sini sudah ada pot tanamnya yang telah kita buat tadi dan botol larutan A, larutan B. Dan di sini saya menggunakan benih yang sudah semai. Seperti ini. Kita lepas terlebih dahulu potnya dari botol. Kemudian kita masukkan air 1 liter. Kita pastikan cukup 1 liter saja ya. Lalu kita tambahkan larutan A cukup 5 ml, di mana 5 ml itu dapat diukur kira-kira 1 tutup botol saja. Jadi 5 ml larutan A, 5 ml larutan B ke dalam 1 liter air. Oke, 5 ml larutan A, lalu 5 ml larutan B. Untuk teman-teman yang berkehendak membeli TDS meter, yaitu untuk mengukur kadar nutrisi yang ada, itu lebih disarankan. Ini merupakan cara yang lebih sederhana. Seperti itu, kita kemudian aduk supaya larut. Jika sudah, kita masukkan benih yang sudah semai tadi ke dalam pot seperti ini, lalu pastikan sumbu menyentuh air. Nah, kita pasang, jadinya seperti ini. Selesai. Tadi merupakan langkah-langkah cara pembuatan hidroponik menggunakan botol bekas. Cukup mudah bukan untuk diterapkan di rumah, sembari mengisi waktu kosong saat di rumah. Untuk perawatannya sendiri cukup mudah.
Pastikan tanaman tetap mendapatkan sinar matahari yang cukup dan jangan sampai air yang ada di dalam botol kering. Selalu cek air yang ada di botol dan jika terkena air hujan, maka tambahkan lagi 5 ml larutan A dan 5 ml larutan B. Dan jika botolnya terkena lumut, maka dapat dicuci lagi supaya lumut yang ada di dalam botol hilang dan ditambahkan lagi air 1 liter dan 5 ml larutan A, 5 ml larutan B. Seperti itu ya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.